Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Masih. Saya akan mereview film Cahaya Cinta Pesantren. Namaku Sheila, Marsila Silalahi. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Sekolah swasta itu mahal, Marsila Silalahi. Masuk pesantren aja lah. Film ini dibintangi oleh sederet artis muda berbakat yang bisa dibilang tengah naik daun pada masa itu. Mulai dari Yuki Kato berperan sebagai Sheila, Feby Rastanti sebagai Manda, Sivia Azizah sebagai Aisyah, Feby Falvita sebagai Icut, Rizky Febian sebagai Abu, dan Fahri Muhammad sebagai Rifki. Film Cahaya Cinta Pesantren merupakan film yang disutradarai oleh Raymond Handaya, dan pemeran utama dalam film ini adalah Yuki Kato. Yuki Kato adalah seorang aktris Indonesia yang tak asing di dunia perfilman Indonesia. Dalam film ini juga ada unsur komedinya, adegan lucu yang membuat film ini tidak membosankan untuk ditonton. Apalagi para pemainnya sendiri punya wajah yang cantik, masih muda dan berbakat juga. Kemudian, saat di pesantren timbul konflik yang berurusan dengan hati di mana Sheila jatuh hati dengan santri senior yang bernama Rifki. Aku suka baca kamu. Novel itu tolong ikuti perasaan. Jadi ini surat keberapa yang sudah kau buat dengan si Abu itu? Tapi aku ini tidak kirim-kiriman surat. Yang namanya surat menyurat pasti ada 2 orang. Di pesantren ini, Sheila menemukan sahabat dekat yakni Manda, Aisyah dan juga Icut. Namun ia lebih akrab dengan Manda yang sama ternyata tidak merasa betah tinggal di pesantren. Karena pada suatu hari, Sheila dan Manda berusaha untuk kabur dari pesantren, hingga takdir yang akhirnya membawa mereka berdua kembali ke pesantren tersebut. Konflik lain pun mulai bermunculan dalam kehidupan Sheila saat berada di pesantren ketika ia ingin memantapkan hati untuk tinggal di pesantren tersebut, termasuk juga konflik yang membuat persahabatannya berantakan. Bahkan Sheila juga sempat akan dikeluarkan dari pesantren Al-Amanah. Ciri-ciri orang munafik, apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Segala omongan kamu mengenai belang air mata itu, semua omong kosong. Meskipun akhirnya Sheila bisa melewati segala lika-liku kehidupan di pesantren itu, satu hal yang selalu kita ingat yakni pesan dan ayahnya sebelum berangkat ke pesantren seperti ini. Kalau kita melakukan segalanya, semuanya karena Allah, insya Allah semuanya akan terasa ringan. Akhir kisah film ini, saat dewasa Sheila dan teman-temannya di pesantren dipertemukan kembali dalam sebuah acara launching buku yang dikeluarkan oleh Sheila. Sebab Sheila ingin menjadi seorang penulis. Pesan moral pun dapat kita petik dalam film ini bahwa persahabatan mampu menguatkan seorang dalam posisi terpuruk, dan sahabat sebagai penilai terbaik mengatakan sejujurnya dan sebagai pengingat kala kita melakukan kelalaian. Ingat satu hal, manusia hanya menilai yang baik menurut penglihatan dan perasaannya. Sheila yang sangat tidak terima jika dimasukkan ke pesantren itu adalah pilihan orang tuanya, hingga ia ngambek berkepanjangan dengan sang ayah yang kala itu tidak mendukung untuk sekolah di swasta. Namun Allah mengetahui bahwa baik dan buruk untuk kita ke depannya, hingga Allah memperingatkan orang-orang seperti di dalam Al-Quran. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 119. Demikian review dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.